Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Tetap semangat dalam pembelajaran daring kita dari rumah. Baik, untuk layanan BK kali ini kita akan membahas tentang materi komunikasi efektif. Tentunya kalian sudah sering mendengar ya, bagaimana sih komunikasi efektif yang bagus itu? Baik, kita ambil pengertiannya dulu yang pertama. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan secara sederhana. Kegiatan komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan mencapai kesamaan. Nah, jadi sebenarnya secara garis besar komunikasi itu adalah menyampaikan sebuah ide atau gagasan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain sehingga mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi yaitu komunikator. Apa itu komunikator? Orang yang menyampaikan pesan. Kemudian pesannya apa? Kemudian medianya apa? Kemudian komunikan atau audien pihak yang menerima pesan. Kemudian respon atau umpan balik dari pesan tersebut. Nah, itu pengertian dari komunikasi. Kita lanjut ke fungsi komunikasi di sini. Yang pertama, membangun konsep diri. Bagaimana sih membangun konsep diri ini? Eksistensi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Membangun konsep diri ini sama halnya dengan ingin menyampaikan sesuatu yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Kemudian eksistensi diri, dengan kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain tersebut, maka orang tersebut mengetahui apa yang ingin kita sampaikan. Untuk kelangsungan hidup ya, yang namanya kita hidup pasti ada komunikasi, hubungan sosial antara satu dan lainnya ya. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Kemudian memperoleh kebahagiaan. Yang namanya komunikasi itu fungsinya untuk mendapatkan kebahagiaan karena apa saja yang kita sampaikan itu akan tersampaikan ke orang lain jika orang lain itu meresponnya dengan baik. Kemudian terhindar dari tekanan dan tegangan. Ya pasti ya, kalau kita tidak bisa menyampaikan unek-unek kepada orang lain atau cerita atau curhat kepada orang lain, maka kita kemungkinan akan stres. Kebiasaan positif dalam berkomunikasi. Ya, dalam bentuk verbal, misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya spontan kita berkata iya, ya gitu ya. Di saat kita berbicara atau ke orang lain berbicara, biasanya kedua tangan spontan pindah dan bergerak. Nah, itu otomatis kita biasanya kalau ngomong atau berbicara itu daerah fisik kita itu pasti akan bergerak atau berada pada bagian bawah perut, seperti tangan kita, kemudian gerak-gerik mulut kita itu biasanya otomatis akan mengikuti. Kemudian kebiasaan buruk dalam berkomunikasi. Nah, ini kebiasaan buruk yang tidak perlu kita sampaikan atau tidak perlu disampaikan ke orang lain. Misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya spontan kita berkata, "Alah, gayanya seperti itu." Dalam bentuk gerakan fisik, misalnya di saat kita berbicara ataukah orang lain berbicara, biasanya kedua tangan spontan pindah. Ya, itu memang yang Ibu jelaskan tadi ya, itu otomatis aja refleks terjadi. Kemudian di saat orang lain berbicara, biasanya secara spontan posisi mulut dan bibir senyum simetris ya. Bagaimana menjadi pembicara efektif? Yang pertama yaitu perilaku berbicara agresif adalah cara berbicara yang bersifat konfrontasi keras kasar. Si pembicara tidak tertarik akan apa yang dikatakan pendengar. Nah, ini biasanya kalau orang-orang yang sering marah itu biasanya pendengar itu malas ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh si pembicara tadi. Itu bisa dibilang dengan berbicara agresif. Perilaku pasif, kebalikan dari agresif. Si pembicara berusaha menyenangkan lawan bicaranya, cenderung berbicara secara halus, khawatir melakukan kesalahan. Nah, ini orang-orang yang melakukan pembicaraan yang pasif itu dia lemah lembut ngomongnya, takut orang lain tersinggung, makanya dia akan tidak kasar, berbicaranya halus, lembut, khawatir kalau dia salah bicara dengan orang lain. Sedangkan perilaku berbicara asertif adalah berbicara secara langsung, jujur, dan berorientasi pada tujuan. Nah, ini biasanya orang-orang yang langsung berbicara jujur ya, ingin menyampaikan tujuannya itu biasanya menggunakan kemampuan mendengar efektif. Perilaku asertif cenderung membina sesuatu dalam hubungan positif jangka panjang, saling menghormati dan saling memuaskan kepentingan lawan bicaranya. Nah, kemudian pentingnya memperhatikan pesan dalam komunikasi. Ya, pentingnya memperhatikan pesan dalam komunikasi yaitu jangan membuat orang lain kecewa. Usahakan komunikasi itu menyebabkan komunikasi tidak efektif adalah tidak memperhatikan pesan dengan baik ketika orang lain berbicara. Contohnya seperti ini aja ya, seandainya orang tua kalian menyuruh kalian
berbicara sesuatu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya tugasnya sudah selesai nak, kalian malah asik dengan HP sendiri. Nah itu biasanya pesan dalam komunikasi itu tidak akan tersampaikan karena tidak memperhatikan apa-apa yang disampaikan oleh pesan orang lain. Misalnya dalam kondisi tidak kondusif, misalnya karena suasana bising, menghayal, kondisi lapar, tidak sehat dan seterusnya. Ini situasi yang komunikasinya tidak efektif biasanya ya, baik itu lawan bicara ataupun apa-apa saja yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Kemudian maka kemungkinan banyak pula konsekuensi yang terjadi, diantaranya merasa kecewa. Pasti kecewa ya, tidak dihargai. Bayangin saja kalau kalian ngobrol dengan teman kalian, dia sedang main HP, apa perasaan kalian? Nah itu sama halnya dengan orang tua kalian menyuruh kalian belajar atau kerjakan tugas, kalian sibuk dengan main HP tapi tidak mengerjakan tugas di classroom. Nah itu contoh ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Nah ini yang pertama itu kontak mata. Kontak mata itu hal pertama dilakukan seorang pembicara yang baik adalah menatap lawan bicaranya dan mengambil jeda untuk memulai sebuah pembicaraan. Nah, kalau kalian kontak matanya ke sana kemari saat diajak berbicara dengan orang lain, itu biasanya akan menyinggung perasaan orang lain. Kalau bisa didengarkan dengan baik, kemudian kontak mata jangan ke sana kemari, fokus apa yang disampaikan. Nah, itu biasanya akan menyenangkan orang lain. Akan mendapatkan kebaikan yang banyak kalau kalian berusaha untuk mendengarkan orang lain ya, apa saja yang ingin disampaikannya, tapi jangan mengejek atau walaupun kalian tidak suka, dengan sabar dengarkan dulu apa sih yang mau disampaikannya. Ekspresi wajah ya, ekspresi wajah itu kalau bisa dengan baik ya, senyum, kemudian ramah tamah, kasih sayang seandainya kalian menerima pembicara dari orang lain ya. Tapi dengan cara seperti ini biasanya akan menyenangkan, membahagiakan orang lain. Sama halnya seperti kalian ya. Kalau kalian bercerita kepada orang lain, tiba-tiba kalian langsung memutuskan pembicaraan di situ, itu biasanya orang lain akan tersinggung. Postur tubuh. Menundukkan kepala menunjukkan penyesalan pernyataan, mengangkat kepala menunjukkan akhir pertanyaan. Nah, itu biasanya sudah tahu ya, menundukkan kepala iya, atau mengangkat kepala menunjukkan akhir pertanyaan. Terlalu sering menggerakkan bagian tubuh mengungkapkan sedang bergegas atau kebingungan. Nah, seandainya kalian ingin memutus pembicaraan, kalau bisa itu bikinlah kalimat yang bagus dan sopan. Mohon maaf nih, saya ada telepon, saya dipanggil orang tua, saya ini itu segala macam. Nah, itu kalian harus bisa berbahasa yang baik dan benar dengan lawan bicara. Selera berbusana, ternyata selera berbusana juga mempengaruhi ya. Kalau kita ngobrol dengan orang yang berbusananya tidak rapi dan tidak sopan, itu akan risih dan tidak nyaman. Tapi kalau berbusananya rapi, kemudian tidak pakaian ketat, tidak seksi, nah ibu rasa itu akan nyaman ya antara pembicara dengan yang menerima informasi tadi. Kemudian komunikasi efektif sangat layak Anda perhitungkan dalam membangun karir. Ini mempengaruhi. Kalau kalian tidak pandai berbicara dengan sopan, ibu rasa untuk di tempat pekerja atau pimpinan tuh akan menjadi penilaian ya. Nanti kan kalian mau magang nih, kalau kalian komunikasi efektifnya kurang bagus dengan pimpinan kalian akan mendapatkan nilai yang kurang bagus pula. Kalau bisa komunikasi dengan pimpinan industri itu, cari bahasa-bahasa yang sopan sehingga si pemimpin industri ini akan merasa nyaman dengan kalian. Kemudian ada kalanya Anda merasa nervous atau gugup ya, hingga untuk mengungkapkan sesuatu Anda malah kehilangan kepercayaan diri. Nah, ini ada tipsnya ya. Gunakan kalimat seefektif mungkin. Ya, kalau memang seefektif mungkin itu nggak usah bertele-tele. Kalian gunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Tadi sebelum menuju ke tempat ini, saya bertemu pamali saya di suatu tempat. Nah, ini kayak orang cerita gitu ya. Kalau bisa langsung aja tujuan dari apa yang akan dibicarakan. Jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasan. Jangan diulang-ulang kalau ngomong itu. Cukup satu, padat, jelas, dan berisi. Nah, jika sudah lebih baik Anda tidak usah mengungkapkannya karena umumnya orang tidak akan tertarik mendengarkan pengulangan ide ya. Biasanya kalau kalimat yang berulang-ulang itu orang akan bosan ya. Kemudian ketiga, jangan berbicara terlalu lambat juga kadang-kala orang malas mendengarkan ya, aduh lama sekali dia ngomong. Nah, itu biasa akan mempengaruhi dalam berbicara dengan orang lain. Hindari gumaman yang terlalu sering, jangan sering mengeluh. Nah itu biasanya orang juga malas untuk mendengarkan. Kalau bisa gumaman yang terlalu sering hanya akan mengganggu pembicaraan ya, lagi pula lawan bicara Anda akan merasa lelah menunggu ya. Jangan sering menggumam ya. Kemudian hindari humor yang tidak perlu. Kalau kalian merasa tidak lucu dan tidak perlu disampaikan, tidak usah saja. Tapi kalau memang ada pas jamnya, pas waktunya kalian akan melucu, tidak apa-apa. Kalian mungkin di sekitar Anda
di sekitar kalian tertarik dengan humoran Anda. Tidak apa-apa sih, cuman kalau yang humornya tidak bagus, Ibu rasa akan memperkeruh pembicaraan kalian. Nah, kemudian yang kelima, tips komunikasi efektif. Ini ada beberapa tips yang kalian harus ketahui untuk berkomunikasi efektif, yaitu kenali konsep diri, kenali kelebihan dan kekurangan, tetapkan tujuan, gali manfaat, buat draft, kuasai topik, hargai pendapat orang lain, menahan diri, pertahankan kontak, empati, atur dan manajemen nafas, kontrol postur tubuh, gunakan bahasa nonverbal, gunakan bahasa yang sama-sama dimengerti, cerahkan perbincangan dengan humor-humor. Ya, ini beberapa tips yang Ibu sampaikan ini, komunikasi efektif yang bagus untuk kalian berkomunikasi dengan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ibu sampaikan ini. Terima kasih untuk materi hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, boleh kalian nanti wapri Ibu ya. Bu, ada yang tidak jelas ini gimana, silahkan nanti wapri Ibu. Untuk hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.